Sementara itu, pemirsa, kelompok buruh akan mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Langkah itu ditempuh untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja setelah demonstrasi selama 3 hari terakhir. Setelah menempuh jalur mogok nasional dan unjuk rasa beberapa hari terakhir, kelompok buruh akan mengambil langkah lain untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Para serikat buruh akan mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Langkah serikat buruh mengajukan judicial review didukung anggota Komisi 9 DPR RI yang bertugas di lingkup ketenagakerjaan. Siapapun kepada warga negara yang tidak setuju terhadap Undang-Undang Cipta Kerja masih dalam hukum di ranah MK. Dari situlah mereka berdebat apakah yang disampaikan itu melanggar konstitusi, apakah apa yang disampaikan beberapa pihak maupun dari para pekerja itu bahwa mereka merasa haknya terdegradasi, kemudian itu justru akan ranahnya itu melanggar konstitusi kita. Tentu hakim akan melakukan keputusan atau putusan yang sangat adil, dan tentu akan kita menerima semua pihak karena putusan MK itu adalah inkrah mengikat. Sementara ketidakpuasan kelompok buruh terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dan akan menempuh uji materi di MK direspon oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah. Pihaknya menjelaskan bahwa penyusunan Omnibus Law Klaster Ketenagakerjaan telah dipertimbangkan melalui hasil putusan MK atas uji materi Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003. Ada prinsip umum yang dipatuhi dalam penyusunan klaster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja ini. Yang pertama, penyusunan ketentuan klaster ketenagakerjaan ini memperhatikan hasil putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi terhadap Undang-Undang 13 tahun 2003. Kemudian ketentuan mengenai sanksi ketenagakerjaan dikembalikan kepada Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Ini saya perlu sampaikan, prinsip umum. Gelombang penolakan kelompok buruh terhadap Undang-Undang Cipta Kerja bergulir sejak regulasi baru itu masih dalam pembahasan di DPR karena dinilai merugikan kaum pekerja. Bahkan setelah disahkan oleh DPR pada 5 Oktober lalu, kelompok buruh menggelar mogok nasional dan demonstrasi selama 3 hari dibantu dengan mahasiswa di sejumlah daerah. Tim Liputan iNews melaporkan.